Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Mustafa Bangsu dengan NIM 202111374. Saya di sini kelas HES 7G. Sebelumnya saya di sini ingin mereview buku dengan judul Hukum Perlindungan Konsumen yang penulisnya Eli Wuria Dewi SH. Saya di sini ingin mereview buku sebagai tugas dari matkul Hukum Perlindungan Konsumen dengan dosen pengampu Pak Yusuf Wibisono. Langsung saja ya, itu dari bab pertama yaitu pendahuluan. Pengertian hukum perlindungan konsumen. Penjelasan mengenai hukum perlindungan konsumen yang ditemukan di dalam berbagai literatur dan dikemukakan oleh pakar ahli hukum. Menurut Muhtar Kusuma Atmaja, definisi hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat. Menurut Aj Nasution, hukum konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa. Di dalam pergaulan hidup, hukum perlindungan konsumen juga diartikan sebagai keseluruhan asas-asas kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian, jika dipahami berbagai pemaparan yang menjelaskan mengenai berbagai pengertian mengenai perlindungan konsumen di atas, maka perlindungan hukum bagi konsumen merupakan suatu perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai macam permasalahan ataupun sengketa konsumen karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Yang kedua yaitu asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen. Berikut ini akan dijelaskan lebih jauh mengenai masing-masing asas perlindungan hukum terhadap konsumen secara lebih rinci sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain adalah yang pertama yaitu asas manfaat. Asas manfaat ini dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan sehingga tidak akan ada pihak yang merasa adanya diskriminasi. Yang kedua yaitu asas keadilan. Asas keadilan dalam perlindungan hukum konsumen ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen maupun produsen atau pengusaha untuk dapat memperoleh haknya masing-masing dan juga melaksanakan kewajibannya secara adil sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. Yang ketiga yaitu asas keseimbangan. Asas keseimbangan menyatakan bahwa untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, produsen atau pengusaha dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Asas yang selanjutnya itu asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas keamanan dan keselamatan konsumen ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan kepada konsumen di dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan, serta mengkonsumsi barang atau jasa yang dikonsumsinya. Selanjutnya itu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini dimaksudkan agar baik produsen ataupun pelaku usaha maupun konsumen dapat menaati hukum serta memperoleh keadilan di dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan negara yang memberikan jaminan kepastian hukum. Adapun yang menjadi tujuan dari hukum perlindungan konsumen sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang selanjutnya mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Selanjutnya meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak sebagai konsumen. Selanjutnya menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya itu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk mengenai pentingnya pelayanan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Selanjutnya itu meningkatkan kualitas barang dan jasa, menjamin kelangsungan usaha, produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Selanjutnya yaitu hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan hukum bagi konsumen sangat identik dengan tujuannya dan menjamin hak konsumen agar tidak dilanggar oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan hal tersebut. Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh para konsumen. Selanjutnya itu istilah umum terdapat dalam perlindungan konsumen. Yang pertama itu hukum, kedua perlindungan hukum, yang ketiga perlindungan konsumen, keempat konsumen, yang kelima pelaku usaha, yang keenam barang, yang ketujuh jasa, yang kedelapan promosi, yang kesembilan impor barang, 10 impor jasa, yang ke-11 lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, yang ke-12 klausula baku, yang ke-13 badan penyelesaian sengketa konsumen, yang ke-14 badan perlindungan konsumen nasional, yang ke-15 menteri, yang ke-16 ganti rugi, yang ke-17 hak, yang ke-18 kewajiban, 19 perjanjian, 20 perikatan, 21 tanggung jawab, dan 22 iklan. Selanjutnya itu bab 2, perlindungan konsumen dalam hukum positif di Indonesia. Yang pertama yaitu yang bagian A, perlindungan konsumen dalam hukum positif di Indonesia. Hukum positif atau yang sering dikenal sebagai dengan istilah jus constitutionis ini merupakan hukum yang berlaku pada suatu negara atau masyarakat tertentu pada waktu tertentu. Waktu tertentu yang dimaksud di sini adalah ketika suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi selanjutnya di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum positif merupakan sebuah hukum yang berlaku di Indonesia pada waktu ini atau saat ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang dipelajari di sini adalah hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia di dalam pergaulan hidup masyarakat secara langsung. Bukan hanya mempelajari hukum dalam arti ilmu pasti maupun ilmu alam yang objek pembahasannya berkaitan dengan benda mati. Berdasarnya di dalam hukum positif, objek yang diatur adalah sekaligus merupakan objek hukumnya pelaku. Hal tersebut mempunyai akibat penting dalam metode penemuannya serta berkaitan dengan penjelasan mengenai apa yang menjadi sebab akibatnya. Berdasarkan berbagai pemaparan dan penjelasan mengenai hukum positif maupun hukum positif Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu hukum positif yang menjadi objek. Yang pertama yaitu hukum positif yang menjadi objek ilmu hukum positif tidak seperti hukum ilmu alam atau ilmu pasti. Hal tersebut dikarenakan suatu ilmu yang di dalamnya mempelajari hukum positif sebagai suatu perangkat kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam pergaulan hidup masyarakat, dan hukum positif ini tidak diatur oleh metode keilmuan seperti ilmu pasti maupun ilmu alam, melainkan diatur oleh metode keilmuan humaniter atau ilmu humaniora. Yang selanjutnya itu B, dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang barang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang higienis. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1970 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1915 tentang metode legal. Undang-Undang selanjutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang wajib daftar perusahaan. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Nomor 6 Undang-Undang Ketenaga Listrikan Nomor 15 Tahun 1985. Karena di sini terlalu banyak undang-undang, maka mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan undang-undangnya. Dan di sini ada di Indonesia sendiri terdapat dasar hukum yang dijadikan oleh para konsumen untuk menunjukkan perlindungan antara lain sebagai berikut Undang-Undang Tahun 1945 sebagaimana terdapat dalam pasal 5 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal 27 serta pasal 33. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 42 atau penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang keempat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kelima Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan, pengawasan, dan penanganan perlindungan konsumen. Selanjutnya yaitu bab 3 yaitu tanggung jawab pelaku usaha berkaitan dengan kerugian konsumen. Pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian pelaku usaha tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa yang termasuk dalam ruang lingkup pelaku usaha atau yang dapat disebut sebagai pelaku usaha antara lain adalah perusahaan, koperasi, BUMN, koperasi importer, dagang, distributor, atau penyalur yang sebagaimananya. Selanjutnya yaitu pengertian tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha memiliki beberapa hak di dalam menjalankan usahanya sebagaimana yang telah tercantumkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang selanjutnya itu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat baik, yang tidak baik. Selanjutnya itu hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa. Selanjutnya itu hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang didagangkan. Yang selanjutnya itu hak-hak menjatuh dalam ketentuan peraturan undang-undangan lainnya. Selanjutnya yaitu kewajiban pelaku usaha sebagaimana tercantum di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen antara lain adalah beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar dan jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang selanjutnya memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur tidak diskriminatif. Selanjutnya itu menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksinya berdasarkan ketentuan standar mutu atau barang atau jasa yang berlaku. Yang selanjutnya itu memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang yang dijualkan. Selanjutnya itu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Yang pertama yaitu tidak memenuhinya atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan kondisi jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi proses pengelolaan, gaya baik atau penggunaan tertentu sebagaimana yang dinyatakan dalam label keterangan barang atau jasa, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan pemakaian yang baik dari barang tertentu. Selanjutnya yaitu tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha undang-undang tersebut telah tercantum sebagaimana di dalam pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Yang ayat pertama yaitu pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selanjutnya itu ganti rugi sebagaimana dimaksudkan ganti rugi sebagaimana pada ayat 1 yang berupa pengembalian uang atau penggantian barang. Itu selanjutnya itu pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi yaitu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Selanjutnya itu prinsip-prinsip tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, prinsip praduga atau selalu bertanggung jawab, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab mutlak, prinsip jawab dengan pembatasan. Itu saya ingin menjelaskan tentang bab 4, permasalahan-permasalahan terkait dengan hukum perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu permasalahan iklan atau promosi. Berkaitan dengan permasalahan mengenai iklan atau promosi memang belum terdapat undang-undang khusus yang mengaturnya, tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ada beberapa pasal yang mengatur tentang masalah iklanan atau promosi. Pasal-pasal yang mengatur masalah iklan atau promosi tersebut antara lain adalah sebagaimana telah dijelaskan di dalam pasal 9, pasal 10, pasal 12, pasal 13, pasal 17, dan pasal 20 peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai permasalahan iklan. Selain terdapat di dalam UU PK tersebut adalah seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers,
Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Selanjutnya itu masalah keamanan pangan. Berkaitan dengan masalah keamanan pangan dalam hal produsen atau pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsanya, maka berikut ini terdapat ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan pada bab 5 mengenai label dan iklan pangan di dalam pasal 30 ayat 2 yang menyatakan bahwa label sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini harus memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi dan memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal dan tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsanya. Selanjutnya itu permasalahan pernyataan halal dalam label. Pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan transaksi jual beli konsumsi menjadi salah satu pihak yang dijadikan sebagai objek aktivitas bisnis bagi para pelaku usaha, di mana untuk mendapatkan keuntungan yang besar mereka sering mengedarkan dan memperdagangkan produknya melalui promosi yang tanpa disadari oleh pemilik tersebut. Ternyata hal tersebut merugikan konsumen, terutama yang dijadikan konsumen berada di dalam posisi yang lemah dan tingkat kesadaran mereka akan hak-hak yang dimiliki sebagai konsumen masih rendah. Perkembangan pembangunan dalam bidang teknologi industri maupun perdagangan yang akhir-akhir ini mengakibatkan semakin banyak permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Permasalahan yang sering timbul dalam masyarakat ini yaitu keamanan pangan saja, melainkan permasalahan yang berkaitan dengan kecantuman halal dan label yang dituliskan pada produsen di dalam keamanan produk makanan, minuman, ataupun obat-obat yang diproduksikan. Hal tersebut dikarenakan makanan dan minuman merupakan suatu kebutuhan pokok manusia yang paling utama dan hakiki, sehingga pemenuhan dan kebutuhan adalah hak setiap orang. Makanan dan minuman dikonsumsi pun selain harus aman serta tidak menyebabkan gangguan kesehatan, harus dijamin kehalalannya oleh pelaku usaha produsen. Itu bab 5, lembaga-lembaga yang berperan dalam upaya hukum perlindungan konsumen. Yang pertama itu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam bab 9 mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat LPKSM dalam pasal 44 ayat 3 menyatakan bahwa tugas dari LPKSM tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa, memberikan nasihat kepada konsumen, dan memerlukan bekerja sama dengan instansi tersebut dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen bagi hukum, membantu konsumen dan memperjuangkan hak-haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Selanjutnya itu Badan Perlindungan Hukum Nasional atau BPK. Fungsi dari BPKN menjalankan ada tugasnya, yaitu yang pertama itu memberikan saran dan rekomendasi kepada lembaga pemerintah di dalam penyusunan kebijakan dan juga pengajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam ranah kehidupan hukum terhadap konsumen. Selanjutnya itu melakukan penelitian dan penguji terhadap barang atau jasa dan menyangkut keselamatan jiwa konsumen. Selanjutnya itu memberikan dorongan terhadap berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat LPKSM, memberikan informasi melalui media massa mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dan juga menunjukkan sikap berpihaknya masyarakat kepada konsumen. Selanjutnya itu Badan Penyelesaian Sengketa BPSK. Badan Penyelesaian Sengketa merupakan salah satu lembaga non-struktural yang berkedudukan di seluruh kabupaten dan kota, di mana lembaga tersebut memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Konsumen yang merasa bahwa dirinya dirugikan oleh produsen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha seperti BPSK. Selanjutnya yaitu Balai Pengawasan Obat atau Makanan atau BPOM.
Balai Pengawas Obat Makanan biasa disebut BPOM adalah lembaga unit pelayanan pengaduan konsumen yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat-obat dan makanan di Indonesia. Sistem pengawasan obat dan makanan sistem yang efektif dan efisien mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya itu bab 6, ketentuan-ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang pertama itu sanksi administrasi. Sanksi administrasi atau sanksi administrasi merupakan sebuah sanksi yang dikenakan terhadap perbuatan melawan hukum yang melanggar administrasi maupun ketentuan undang-undang yang bersifat administrasi sebagaimana telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada pasal ayat 2 menyatakan bahwa sanksi administrasi yang diberikan adalah berupa penetapan ganti rugi paling banyak sebesar 200 juta. Sanksi administrasi tersebut dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 19 ayat 2, ayat 3, pasal 20, pasal 29, pasal 26 sebagaimana diatur dan dijelaskan di dalam UPK. Sanksi pidana. Konsumen yang merasa dirugikan karena mengkonsumsi barang dan atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha, selain dapat mengajukan tuntutan pada perdata, juga dapat mengajukan tuntutan secara pidana. Hal tersebut dikarenakan di dalam pasal 61 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah menjelaskan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusan berkaitan dengan sanksi pidana, maka seseorang pelaku dapat dikenakan pidana berupa penjara maupun pidana denda. Pelaku usaha dapat dikenai penjara 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah ketika mereka melanggar ketentuan pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, huruf E, ayat 2, dan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya itu sanksi perdata. Hukum perdata merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang terjadi dalam pergaulan hidup masyarakat ataupun keluarga. Hukum perdata memiliki bentuk sanksi hukuman berupa kewajiban seseorang untuk memenuhi prestasi yang hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum yang baru. Hasil hukum yang diterapkan dalam hukum perdata ini berbentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku usaha ataupun kepada konsumen yang dirugikan, yaitu berupa pengembalian uang maupun penggantian barang atau jasa perawatan kesehatan ataupun pembelian kesehatan. Sanksi berupa ganti rugi tersebut wajib diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi berlangsung. Selanjutnya di dalam hukum perdata berkaitan dengan perkara perdata, hakim memberikan putusan yang berupa putusan kondemnator, putusan deklaratif, atau putusan konstitutif. Selanjutnya itu upaya penyelesaian sengketa dalam hukum perlindungan konsumen. Perkembangan nasional dan ekonomi di bidang perindustrian maupun perdagangan telah menghasilkan berbagai macam produksi barang dan jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha. Berkaitan dengan hal tersebut, konsumen yang menjadi objek aktivitas bisnis pelaku usaha sering berada dalam posisi yang lemah sehingga cenderung menderita kerugian akibat barang atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha. Akibat kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut seringkali menimbulkan permasalahan maupun sengketa antara pelaku usaha dengan sengketa dan yang membutuhkan adanya upaya hukum guna menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. Penyelesaian sengketa konsumen tersebut dapat ditempuh melalui dua upaya, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan litigasi maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu non litigasi. Sekian dari pemaparan saya mengenai buku review judul Hukum Perlindungan Konsumen dari Bu Eli Waria Dewi SH. Terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.